Pemandangan kelompok Xiao Yan tiba-tiba menjadi hitam saat mereka melangkah ke lubang cacing. Tubuh mereka tiba-tiba terasa seperti kehilangan berat badan. Namun, perasaan ini dengan cepat menghilang sesaat kemudian. Segera, terowongan luar angkasa yang aneh muncul dalam pandangan mereka. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah terowongan luar angkasa, yang tidak bisa dilihat ujungnya. Di kedua sisi terowongan ada penghalang ruang berwarna perak samar. Ada lebih dari 10 terowongan yang berukuran 10 kaki di dalam dinding ruang angkasa. Ujung-ujung terowongan adalah kegelapan yang pekat. Bagian atas dan bawah terowongan adalah kegelapan serupa yang menyebabkan seseorang merasa takut. Riak spasial yang padat samar-samar merembes keluar dari mereka. Seluruh terowongan sunyi senyap tanpa suara sedikit pun. Xiao Yan tanpa sadar merasa linglung saat melihat terowongan luar angkasa semacam ini untuk pertama kalinya meskipun ketenangannya yang biasa. Tatapannya perlahan melihat ke penghalang yang dibentuk oleh kekuatan spasial di kedua sisi terowongan. Di luar itu ada kegelapan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada yang tahu persis adegan seperti apa yang ada di sana. Kakak Xiao Yan, keluarkan space boat yang nenek moyang klan Luo telah berikan padamu. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengan itu, kita hanya perlu 20 hari atau lebih sebelum kita bisa tiba di dataran tengah. Xin Lan tiba-tiba berbicara dan memecah keheningan ini. Xiao Yan juga pulih setelah mendengar ini. Dia menjabat tangannya dan space boat muncul di dalamnya. Benda ini baru saja muncul ketika bergerak seperti ikan yang baru saja masuk ke air dan mengembang bersama angin. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi perahu setinggi 10 kaki di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Permukaan perahu memiliki benang kekuatan spasial berwarna perak samar yang mengalir di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Ceka-ceka. Benda ini sebenarnya memiliki kegunaan seperti itu. Tidak heran itu sangat mahal untuk dibangun. Mulut Xiao Yan segera mengeluarkan seruan mengklik saat dia melihat perubahan ini. Tubuhnya melompat dan dia memimpin untuk melangkah ke perahu ini. Xian yang penasaran dan dua lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada titik input di kemudi kapal. Selama beberapa douki dituangkan ke dalamnya, itu akan memungkinkan kapal ruang angkasa ini terbang di dalam terowongan ruang angkasa ini. Kapal luar angkasa ini benar-benar hal yang baik. Ada faksi dan toko di dataran tengah yang berspesialisasi dalam menjual barang-barang seperti itu. Di sana, space boats dibedakan berdasarkan tingkatan. Kelas 9 adalah yang tertinggi sedangkan kelas 1 adalah yang terendah. Dari penampilan space boat ini, sepertinya itu sekitar kelas 4 atau lebih. Xin Lan tersenyum penuh kasih saat dia menjelaskan. Xiao Yan melirik ke depan perahu dengan heran. Dia mengangguk sebelum melihat penghalang ruang di kedua sisi. Dia bertanya, benda ini tidak akan berakhir keluar, kan? Tidak, itu tidak akan terjadi. Space boat hanya dapat digunakan di dalam lubang cacing. Sama sekali tidak berguna di luar. Selain itu, selama seseorang mempertahankan rute terbang lurus, biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Bahaya ada dimanapun seseorang bepergian. Selain itu, tempat ini juga menyembunyikan banyak bahaya ketika seseorang bepergian dengannya. Namun, ada kemungkinan yang sangat rendah untuk satu pertemuan dengannya. Saya belum pernah bertemu hal seperti itu selama bertahun kali saya menggunakan lubang cacing. Xin Lan menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia duduk bersila di depan perahu. Dia menoleh ke Xian dan yang lainnya, kalau begitu, semua orang harus duduk tegak. Sekarang, perjalanan dimulai. Xiao Yan melambaikan tangannya saat kata-katanya terdengar. Douki yang kuat melonjak keluar sebelum memasuki titik input. Segera, seluruh perahu bergetar. Akhirnya, kekuatan pendorong keluar dari ekor kapal. Dengan suara, siu, kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang menembus ruang dengan cara seperti kilat saat melesat secara eksplosif ke dalam kegelapan yang kosong. Kecepatan kapal ruang angkasa sangat menakutkan di dalam terowongan ruang angkasa. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengejar bintang dan bulan.
Kelompok Xiao Yan hanya bisa melihat dua dinding ruang berwarna perak bergerak terbang kembali dengan suara siu-siu saat mereka duduk di dalam kapal. Kecepatan semacam ini menyebabkan mata seseorang terpesona. Cahaya perak diam-diam melintas di dalam terowongan ruang angkasa yang tenang. Sesaat kemudian, itu menghilang ke ujung kegelapan. Penampilan itu seolah-olah itu adalah seorang musafir yang kesepian di luar angkasa. Yang disebut lubang cacing adalah koneksi antara dua lokasi yang memungkinkan jarak di antara mereka menjadi sangat pendek. Menurut apa yang dikatakan Xinlan, mereka seharusnya bisa mencapai dataran tengah setelah 20 hari atau lebih dengan kecepatan mereka. Jika mereka melakukan perjalanan di dunia nyata, kemungkinan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai dataran tengah dari kota Horizon. Setelah kesegaran awal, perjalanan sekali lagi menjadi membosankan. Xian tidak bisa lagi menahan kebosanan setelah menyambar perahu untuk bermain selama beberapa jam. Dia mengembalikannya kembali ke Xiao Yan, memasuki kabin, dan tidur. Xiao Yan tidak berani secara acak memasuki kondisi pelatihannya saat melakukan perjalanan di terowongan luar angkasa semacam ini, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk mempertahankan dukungan dari kapal ruang angkasa. Oleh karena itu, ia tidak berlatih sekalipun selama periode perjalanan yang tersisa. Dia perlahan-lahan akan memulihkan Douki yang kelelahan dengan sesekali mengkonsumsi pil obat. Meskipun kecepatan di dalam terowongan luar angkasa jauh lebih cepat daripada dunia luar, kebodohannya juga lebih besar. Kegelapan yang seragam akan menyebabkan seseorang yang lemah secara mental merasakan iritasi di dalam hati mereka setelah melihatnya untuk waktu yang lama. Beruntung Xiao Yan bukan satu-satunya orang yang hadir di tempat ini. Kalau tidak, kebodohan itu kemungkinan akan menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Waktu diam-diam menghilang selama kebodohan seperti ini. Cahaya perak melintas di dalam terowongan ruang angkasa berwarna perak samar ini. Di atasnya, seorang pemuda berjubah hitam secara mekanis mengangkat tangannya dan gelombang Douki melonjak keluar. "Biarkan aku mengambil alih." Suara lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan. Dia kaget. Dia menoleh dan melihat bahwa Xiao Yi telah muncul di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Sudah berapa hari sejak kita memasuki terowongan luar angkasa?" 16 hari. Kita seharusnya bisa mencapai tujuan kita setelah beberapa hari lagi. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawabnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke Xiao Yan dan duduk bersila di belakangnya. Gelombang pilar Douki melesat keluar dan segera bertahan di atas input energi. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia menarik tangannya ke lengan bajunya saat kelelahan melintas di matanya. Meskipun periode perjalanan ini tidak menghabiskan terlalu banyak Doukinya, dia sangat lelah secara mental. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan perlahan meletakkan tubuhnya. Tangannya menangkupkan bagian belakang kepalanya saat matanya menyaksikan kegelapan yang tak berujung. Sesaat kemudian, dia sedikit menoleh, melihat lekuk anggun di bawah gaun putih di sampingnya dan tersenyum. Dia berkata, "Saat ini, kami telah mengumpulkan semua hal yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Namun, karena peringkat 6 racun langit binatang kalajengking naga, kemungkinan itu tidak akan dapat mencapai efek yang sempurna. Saya juga tidak begitu yakin apakah akan ada gejala sisa. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita tetap mencoba yang terbaik untuk mengikuti persyaratan Poison Pill demi keamanan dan mendapatkan peringkat 7 racun langit binatang kalajengking naga. Kita akan berurusan dengan tubuh racun yang menyedihkan setelah itu. Kecuali itu adalah saat kritis, yang terbaik adalah tidak menggunakan peringkat 6 inti monster itu. Ya, terserah Anda untuk memutuskan masalah ini." Xiao Yi menganggukkan dagunya yang seputih salju dan dengan lembut menjawab. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi dari Xiao Yan, sepertinya orang yang membuat keputusan tentang masalah ini selalu Xiao Yan. Dia tidak menolak perasaan seperti itu. Sebagai teman, aku benar-benar sangat patuh." Xiao Yan mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas. Suaranya mengandung nada menggoda. Xiao Yi tiba-tiba tersenyum saat mendengar kata-kata Xiao Yan.
Dia segera memutar matanya, melirik Xiao Yandan dengan lembut berkata, apakah itu hanya teman ya? Hah? Xiao Yan tercengang oleh kata-kata Xiao Yi. Penampilannya yang saling bertukar dengannya. Setelah itu, matanya tanpa sadar melayang. Dalam sekejap, suasana di depan perahu menjadi sedikit aneh. Ledakan. Suasana aneh semacam ini tidak berlangsung lama sebelum dipecahkan oleh guncangan perahu yang tiba-tiba dan intens. Xiao Yan dan Xiao Yi terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala. Dengan wajah serius, mereka menemukan bahwa kedua sisi terowongan luar angkasa tidak jauh di depan, di mana dinding terowongan terbentuk dari kekuatan spasial, telah menjadi jauh lebih lemah. Sekilas, orang bahkan bisa melihat kegelapan di luar terowongan. Apa yang telah terjadi? Seruan kaget terdengar dari dalam kabin. Xian dan Xinlan buru-buru berlari keluar. Dengan sapuan tatapan mereka melihat dinding ruang yang jauh lebih lemah. Dinding luar angkasa di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Kekuatan eksternal telah merusak keseimbangan di dalam terowongan. Hati-hati. Kekuatan eksternal telah merusak keseimbangan lubang cacing. Xinlan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Ini tidak pasti. Jika dinding ruang angkasa menjadi ilusi, sangat mudah terjadinya badai luar angkasa. Jika kita ditarik ke ruang ketiadaan oleh badai, sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup kecuali kita adalah elit Douzuns. Xinlan ragu-ragu sedikit sebelum berbicara dengan senyum pahit, sekarang kita hanya bisa berharap bahwa kita tidak akan bertemu dengan hal sialan itu. Menurut kecepatan kita harus segera mencapai dataran tengah. Xiao Yan merajut alisnya lebih erat saat mendengar ini. Dia menoleh ke Xiao Yi, perlambat kecepatannya sedikit. Hati-hati dengan gaya hisap yang ditransmisikan dari luar dinding luar angkasa. Ekspresi Xiao Yi juga menjadi serius. Dou Qi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Itu segera melilit perahu. Setelah itu, perahu dengan cepat bergegas melalui terowongan ruang angkasa. Kelompok Xiao Yan menghabiskan 2 hari berikutnya dengan cara yang sangat gugup. Ini karena dinding ruang angkasa menjadi semakin ilusi. Ruang kosong hitam gelap bahkan muncul di beberapa tempat. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari lubang kemungkinan akan menyedot mereka seandainya Xiao Yi tidak menggunakan Dou Qi-nya untuk menstabilkan kapal. Meskipun demikian, perjalanan itu masih sangat menggetarkan jiwa. Untungnya, meskipun hal-hal sepele, apa yang disebut badai luar angkasa tidak muncul. Kelompok Xiao Yan perlahan menghela nafas lega karena ini. Namun, pada hari terakhir, ketika mereka berpikir bahwa semuanya akan terus lancar, suara retakan yang jelas dan angin bersiul yang tidak biasa tiba-tiba terdengar, menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak. Itu secara kebetulan menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisap turbulen yang ditransmisikan dari badai berwarna perak menyebabkan kapal ruang angkasa, Xiao Yan berada di dalamnya, berulang kali gemetar, semacam perasaan seolah-olah akan hancur. Badai luar angkasa. Xinlan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi jauh lebih pucat saat dia menatap badai berwarna perak yang mengamuk di dalam terowongan. Tidak disangka benda sial ini masih muncul. Apakah ini badai luar angkasa? Memang cukup menakutkan. Kekuatan spasial yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Douzong akan kesulitan menampilkannya. Mata Xiao Yan menatap tajam pada badai berwarna perak, yang seperti ular piton besar, saat dia perlahan berbicara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Alis Xiao Yi vertikal saat dia bertanya. Kami hanya bisa dengan paksa menagihnya. Menurut tebakanku, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa lolos dari badai luar angkasa. Xinlan dengan paksa menekan benang teror di dalam hatinya saat dia memberi saran. Xiao Yan majut alisnya sedikit saat mendengar ini. Dia melihat badai luar angkasa yang secara bertahap berputar ke arah mereka.
Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Yi, bersiaplah untuk menyerang ke depan. Anda akan melindungi tubuh kapal. Aku akan mengontrol kecepatannya." "Iya." Xiao Yi mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya yang indah melayang kembali. Majestic Douki melonjak ke segala arah, berubah menjadi ular piton raksasa berwarna ungu keabu-abuan. Piton besar membungkus kapal di dalam tubuhnya sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis di langit. "Pergi! Xian, Xinlan, pegang erat-erat!" Tangisan yang dalam ditransmisikan dari mulut Xiao Yan. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan douki yang kuat dituangkan ke dalam kapal ruang angkasa. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan dorong yang ganas yang menyebabkan kapal ruang angkasa melesat seperti anak panah dengan suara "siu". Setelah memaksa perahu ke kecepatan maksimumnya, perahu luar angkasa berubah menjadi sosok berwarna perak samar. Dengan sekejap, ia melompat 1000 meter sebelum akhirnya berlari cepat ke badai perak yang mengamuk. Kapal ruang angkasa baru saja menabrak badai ketika badan kapal mulai bergetar. Suara berderit berulang kali dipancarkan, seolah-olah itu adalah perahu kesepian yang menavigasi badai besar, menghadapi nasib menyedihkan karena hancur. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah suram saat dia merasakan kekuatan robek menakutkan yang dipancarkan dari badai luar angkasa. Beruntung bahwa Xiao Yi kuat. Jika itu adalah orang lain, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan memblokir robekan spasial semacam ini. Meskipun ini masalahnya, Xiao Yi pasti tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia perlu keluar dari tempat sialan ini sesegera mungkin. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia dengan kasar mengatupkan giginya. Douki yang lebih kuat ditembakkan. Kecepatan kapal ruang angkasa secara bertahap dinaikkan hingga batasnya. Benang kekuatan spasial berwarna perak samar berkedip berulang kali seperti cahaya. Sosok kecil kapal ruang angkasa itu tidak signifikan dalam badai ruang angkasa yang sangat besar. Meskipun Xiao Yan telah melepaskan maksimum perahu, kekuatan robek dari ruang sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, piton energi ungu keabu-abuan yang sangat besar, yang telah melilit kapal ruang angkasa, mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jelas, bahkan Xiao Yi mengalami kesulitan untuk sepenuhnya memblokir hisapan ruang liar dan keras. "Xian, bantu dia!" Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya mengeras saat merasakan gundukan intens yang ditransmisikan dari badan kapal. Xian tidak pipa dengan omong kosong saat dia mendengar tangisan Xiao Yan. Tangan kecilnya dengan cepat membentuk banyak segel yang membuat orang terpesona. Segera, gelombang dari cahaya berwarna ungu yang aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan cahaya kristal ini, tubuh kecil Xian tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat. Rambut ungunya juga tumbuh seperti rumput liar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seseorang dengan rambut yang mirip dengan air terjun berwarna ungu, memanjang ke pantatnya. Xian telah menggunakan teknik rahasia selama momen kritis ini, memungkinkan kekuatannya dinaikkan ke puncaknya. Saat Xian menjadi kecantikan berambut ungu seksi itu, aura yang menyebar dari tubuhnya sangat naik. Pada akhirnya, itu sedikit melebihi aura Xiao Yan. "Roh kondensat!" Teriakan yang jelas ditransmisikan dari mulut Xian. Cahaya ungu cerah melesat dari atas kepalanya. Itu samar-samar menggumpal dan membentuk roh binatang misterius yang sangat besar. Karena cahaya ungu Xian terlalu terang, sulit untuk melihat dengan jelas penampilan roh binatang itu. Roh binatang berwarna ungu ini baru saja muncul ketika mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa ke arah langit. Suara itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna ungu samar yang berulang kali menyebar ke segala arah, menekan kekuatan robek badai luar angkasa. Tekanan si kecil. Xiao Yi segera dikurangi dengan bantuan Xian. Wajah cantiknya tegang saat dia mengalihkan perhatian untuk dengan cepat memperbaiki piton energi besar yang telah hancur oleh kekuatan yang merobek ruang. Wajah Xiao Yan sedikit mereda saat dia merasakan perahu yang agak tenang. Namun, dia tidak rileks sedikit pun di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kekuatan merobek badai akan menjadi lebih menakutkan. Itu baru permulaan.
Ketenangan tidak berlangsung lama seperti yang diharapkan Xiao Yan. Benjolan yang lebih intens menyerang sekali lagi. Kekuatan spasial yang liar dan keras itu seperti banyak ular berbisa, membentak orang-orang saat mereka melonjak keluar dari dalam badai. Mereka dengan keras menggigit piton energi besar yang melilit perahu. Di bawah kekuatan dorongan yang kuat, suara berderit yang dipancarkan dari kapal ruang angkasa menjadi semakin intens. Wajah Xiao yang dipenuhi dengan hikmat. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Kedua tangannya menekan titik input energi di bagian depan kapal saat gelombang Douki mengikuti lengannya dan melonjak keluar seperti gelombang air. Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kecepatan dan mencegah perahu ditarik ke ruang kosong oleh badai. Cahaya ungu di luar tubuh Xian juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, jari-jari kakinya tampak setengah inci di atas perahu. Lapisan kristal seperti cahaya berwarna ungu perlahan menyebar dari telapak tangannya sebelum berlama-lama di luar kapal. Adegan aneh mulai terjadi ketika aura cahaya berwarna ungu ini muncul. Kekuatan spasial liar dan keras menerkam sedang dipantulkan kembali oleh cahaya kristal. Setelah itu, mereka terus bertabrakan dengan kekuatan spasial. Suara ledakan muncul, menyebabkan ruang ilusi menjadi sangat terdistorsi. Cahaya kristal berwarna ungu itu efektif namun, itu menghabiskan Xian dengan sangat cepat. Oleh karena itu, cahaya kristal berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya hancur. Tenggorokan Xian juga mengeluarkan erangan teredam rendah saat seutas darah segar mengikuti sudut mulutnya dan merembes ke bawah. Matanya yang seperti permata menjadi jauh lebih redup. "Kakak Xiao Yan, kita akan mencapai pintu keluar." Suara gembira Xin Lan seperti tonik jantung sementara semua orang mengatupkan gigi mereka dan bertahan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memang melihat lingkaran cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul dalam kegelapan yang jauh. Tempat itu adalah pintu keluar dari lubang cacing. Ledakan. Sebelum kelompok Xiao Yan bisa menjerit gembira karena telah melihat pintu keluar, kekuatan spasial yang luar biasa menakutkan dengan keras menghantam kapal. Kekuatannya sangat besar. Kalau bukan karena Xiao Yi pergi keluar untuk mempertahankan kapal, kemungkinan itu akan tersebar di tempat. Xiao Yan menggunakan waktu singkat untuk melirik ke belakang. Matanya tanpa sadar menyusut. Dia melihat bahwa badai luar angkasa tiba-tiba menjadi sangat liar dan ganas pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan kapal ruang angkasa dengan cepat melambat. Mata Xiao Yan memerah saat merasakan kecepatan kapal ruang angkasa. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, kemungkinan kelompok mereka bisa melupakan kesempatan untuk melarikan diri. Mengaum. Raungan rendah ditransmisikan dari tenggorokan Xiao Yan. Banyak urat hijau muncul di wajahnya dengan cara yang ganas, tampak seperti cacing tanah. Douki hijau giok dengan liar mengalir ke bagian dalam kapal seperti nyala api, menyebabkan kecepatan kapal ruang angkasa meningkat sedikit. Kecepatan kapal ruang angkasa baru saja meningkat ketika kekuatan hisap yang dipancarkan dari badai sangat melonjak. Dalam sekejap, keduanya berakhir di jalan buntu. Badai luar angkasa yang sangat besar perlahan bergerak menuju kelompok Xiao Yan. Kecepatannya sudah mencapai maksimum. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan diseret kembali. Mata Xiao Yan berubah merah cerah. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Xian, datang dan tuangkan Douki. Tingkatkan kecepatannya. Xian terkejut dengan cara Xiao Yan ini. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan tambahan saat dia dengan cepat bergegas. Segera, tangannya diletakkan di titik input. Energi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak keluar. Setelah Xian menggantikannya, Xiao Yan menggelengkan bahunya dan sepasang sayap tulang besar terbentang. Sayap tulang segera bergerak dan dia terbang menjauh dari kapal ruang angkasa di depan mata Xin Lan yang tertegun. Setelah itu, dia mendarat di ekor perahu dan melambaikan lengan bajunya. Angin menakutkan melonjak keluar dari lengan bajunya sebelum menyerang kapal, mendorong kapal ruang angkasa ke depan. Begitu Xiao Yan mendorong kapal ruang angkasa, kekuatan balasan menyebabkan tubuh Xiao Yan terdiam sesaat. Namun, beruntung reaksinya cepat. Petir terang melintas di bawah kakinya.
Sayap tulang mengepak liar di bawah gelombang suara guntur yang teredam, menghalangi kekuatan hisap yang ditransmisikan dari belakang. Tubuhnya mengejar kapal luar angkasa. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari badai luar angkasa di belakang menjadi semakin menakutkan. Dengan kekuatan Xian saja, jelas bahwa dia mengalami kesulitan mempertahankan kecepatan, namun Xiao Yi perlu melindungi tubuh kapal. Oleh karena itu, kapal ruang angkasa yang didorong ke depan menunjukkan tanda bergerak mundur. Wajah Xiao Yan memerah. Pembuluh darahnya berulang kali berdenyut. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal ruang angkasa. Dia menjerit marah saat lengannya mendorong perahu. Angin liar ditembakkan sebelum mendorong perahu dengan keras. Orang bisa melihat kapal ruang angkasa berubah menjadi cahaya perak yang melesat keluar. Detik berikutnya, itu muncul di ujung terowongan. Akhirnya, itu melintas ke depan sebelum menghilang dalam cahaya perak. Xiao Yan menghela nafas lega saat menyaksikan kapal luar angkasa berhasil pergi. Dia menoleh sedikit dan melihat badai yang dekat. Kulit di kepalanya tanpa sadar menjadi mati rasa. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayap tulangnya sambil mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan berulang kali muncul. Detik berikutnya, kekuatan hisap menakutkan yang ditransmisikan dari belakang berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan sambil melarikan diri dengan cara gila ini. Tepat ketika dia hendak mengisi daya, kulitnya tiba-tiba terasa dingin. Tubuhnya segera menerkam ke tanah secara naluriah. Kekuatan spasial berwarna perak setinggi 10 kaki melesat melewati kepalanya seperti ular perak. Setelah itu menghantam pintu keluar, menyebabkan cahaya perak melonjak liar. Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap berkali-kali lebih kuat dari belakang saat cahaya perak melonjak. Hatinya kaget. Sayap tulang bergerak, dan dia menggunakan semua kekuatannya, berubah menjadi cahaya perak yang akhirnya mencapai cahaya perak, menandakan keluarnya terowongan. Tubuh Xiao Yan baru saja melakukan kontak dengan cahaya perak saat tiba-tiba menghilang. Dengan kepergiannya, ruang ini menjadi hampa kehidupan sekali lagi. Hanya badai luar angkasa yang sangat besar itu yang masih mengamuk, dan tidak tersebar untuk waktu yang lama. Di tengah dataran hijau subur adalah tanah terbuka yang dipenuhi dengan pecahan batu. Tanah di tengah tanah terbuka dipenuhi dengan banyak segel misterius. Segel ini memancarkan cahaya perak samar saat mereka samar-samar memancarkan riak ruang. Tanah terbuka cukup sunyi. Pada saat tertentu, angin liar tiba-tiba muncul entah dari mana. Sebuah lingkaran cahaya berwarna perak muncul dari tengah tanah terbuka. Sosok perahu melintas sebelum dengan cepat menjadi lebih kecil. Akhirnya, itu mengungkapkan 3 sosok menyedihkan di atasnya. Lingkaran cahaya berwarna perak perlahan menghilang saat ketiga orang itu mendarat. Di mana Xiao Yan? Kenapa dia tidak keluar? Setelah mendarat, Xiao Yi buru-buru bertanya. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat bahwa sosok yang dikenalnya tidak bersama mereka. Pada saat ini, Xian sekali lagi kembali ke penampilan seorang gadis kecil. Namun, ekspresinya sangat pucat saat ini. Matanya yang seperti permata menatap tempat lingkaran cahaya berwarna perak itu menghilang. Ada kabut samar berkumpul di sana. Xin Lan juga terkejut sesaat karena ini. Namun, ketika dia melihat rune berwarna perak yang berkedip-kedip di tanah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata, "Tenang, kakak Xiao yang telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa." Di mana dia saat itu? Xiao Yi dan Xian pada dasarnya membuka mulut mereka pada saat bersamaan, menuntut jawaban. Dia memang sudah pergi. Namun, tampaknya posisi terowongan luar angkasa telah berubah pada saat-saat terakhir. Maka, saat ini dia seharusnya dikirim ke tempat lain di dataran tengah. Adapun di mana dia tidak. Saya juga tidak tahu. Suara gagap Xin Lan menyebabkan tubuh dua lainnya perlahan menegang. Angin liar membawa butiran pasir saat menyapu gurun kuning kemerahan. Suara rengekan angin menderu samar-samar memancarkan benang dingin yang gelap. Di tempat yang agak terpencil ini, seseorang akan sulit sekali menemukan manusia lain. Hanya ada angin berpasir yang tak berujung, membawa suara lolongan. Tidak ada pohon di daerah ini.
Lingkungan yang kering menyulitkan vegetasi dan hewan untuk bertahan hidup. Hanya rumput liar kuning pucat yang bisa hidup dengan gigih di tempat terpencil ini. Di bawah daun kecil mereka ada sistem akar yang berkembang sangat baik sehingga orang biasa akan kesulitan membayangkannya. Akar mereka yang panjangnya puluhan meter membentang jauh di bawah tanah untuk mencari sumber air yang berharga. Para gembala di padang pasir menyebut mereka Halia, yang berarti karunia ilahi. Vegetasi ulet ini menemukan cara untuk mempertahankan hidupnya. Angin liar bertiup melewati sepetak rumput liar kuning pucat di padang pasir. Rumputan liar menekuk tubuh mereka. Sosok manusia hitam gelap terungkap di antara mereka. Pakaian pada sosok manusia itu compang-camping dan darah segar menutupi tubuhnya. Dia bernapas melalui hidungnya sangat lemah. Jika dadanya tidak naik dan turun, kemungkinan orang akan salah mengira ini sebagai mayat yang telah dilemparkan ke padang pasir. Mayat ini, berlumuran darah segar, tiba-tiba gemetar setelah terdiam lama. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya tanpa sadar ditarik untuk membentuk senyum pahit ketika dia mendengar angin menderu di telinganya. Kemana lubang cacing sialan itu mengirimnya? Sosok manusia yang tampak seperti mayat adalah Xiao Yan, yang telah melarikan diri dari lubang cacing. Dia tidak segera muncul di tanah ketika dia melarikan diri ke lingkaran cahaya saat itu. Sebaliknya, dia telah dianiaya dengan kejam oleh kekuatan spasial dalam badai perak, yang telah menjadi luar biasa liar dan keras, sebelum dimuntahkan seperti sampah. Karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan spasial, Xiao Yan saat ini menderita cedera internal yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia diludahkan. Dia telah terbaring seperti mayat sepanjang hari, perlahan-lahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi kembali tubuhnya yang sangat rusak. Jari Xiao Yan menyentuh cincin penyimpanannya dengan susah payah dan pil obat muncul. Itu perlahan-lahan ditempatkan ke mulutnya dengan cara bergetar. Setelah melakukan tindakan sederhana ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba memancarkan gelombang rasa sakit, menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Jika bukan karena api surgawi yang melindungi tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan hancur berkeping-keping ketika dihadapkan dengan kekuatan spasial yang liar dan kejam. Namun, meskipun demikian, dia masih cukup beruntung untuk memasuki kondisi terluka parah ini. Selama saya pulih sedikit Douki, saya akan dapat menyembuhkan luka saya. Setelah itu, saya akan memperbaiki beberapa pil obat dan harus dapat secara bertahap membiarkan luka saya sembuh total. Mudah-mudahan, saya tidak akan cukup beruntung untuk bertemu dengan binatang ajaib yang berkeliaran. Bahkan seorang elit Douzong tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jadi, akan sangat sulit untuk menerimanya jika aku akhirnya menjadi makanan dari beberapa magical beast. Xiao Yan perlahan bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kelelahan sekali lagi melonjak ke kepalanya, menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia sepertinya samar-samar mendengar suara seruan. Kali berikutnya Xiao Yan bangun adalah karena benjolan yang intens. Benjolan itu menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya tampak seolah-olah hancur berkeping-keping. Perasaan menyakitkan mengusir kelelahan di kepalanya. Setelah itu, dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Langit-langit besar memasuki matanya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap tempat di bawah tubuhnya saat tatapannya menyapu sekelilingnya. Segera, dia mengerti di mana dia berada. Dia berada di kereta. Dengan kata lain, dia telah ditemukan oleh seorang pejalan kaki di rumput. Tatapan Xiao Yan menyapu miliknya. Tubuh dan menemukan bahwa jejak darah telah dihapus. Bahkan jubah hitam compang-camping telah diubah oleh seseorang. Saat ini dia mengenakan pakaian linen yang sangat kasar. Xiao Yan melihat pakaian di tubuhnya dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru menggosok tangan kanannya. Dia hanya menghela nafas lega saat menemukan bahwa cincin penyimpanan masih ada di sana. Tirai kereta ditarik terpisah sementara Xiao Yan menghela nafas lega. Cahaya yang menusuk mata tersebar di dalam. Segera, seorang pria parubaya dengan tubuh yang agak kuat muncul di hadapan Xiao Yan.
Dia membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat Xiao Yan terbangun. Dengan nada yang agak jujur dan lugas, dia bertanya, "Adik laki-laki, apakah kamu sudah bangun?" Mata Xiao Yan menyapu pria paruh baya itu. Meskipun dia terluka parah dan Dou Qi di dalam tubuhnya kosong, kekuatan spiritualnya masih sekuat sebelumnya. Dia segera melihat kekuatan orang ini. Puncak kelas Dou Ling. Langkah ke kelas Dou Wang hanya jarak pendek. "Haha, konvoi kami menemukanmu di sepetak rumput yang sepi. Awalnya, kami mengira kamu tidak akan selamat setelah melihat luka-lukamu. Tanpa diduga, kamu bisa bangun." Pria paruh baya itu tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, "Saya dipanggil Han Chong, Diaken klan Han dari kota Tianbei. Kali ini, saya kebetulan memiliki misi yang membuat konvoi melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukanmu. Harus dikatakan bahwa Anda benar-benar beruntung. Sering ada bencana terkait serigala di padang pasir. Binatang buas ini semuanya adalah orang yang ganas. Bahkan Dousi yang normal bukanlah pasangan mereka, dan banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika mereka menemukanmu, kemungkinan kamu akan ditinggalkan sebagai tumpukan tulang putih. Kakak Han Chong, terima kasih telah menyelamatkanku." Xiao Yan berbicara dengan rasa terima kasih yang besar saat mendengar penjelasan Han Chong. Meskipun dia dapat secara bertahap memulihkan sedikit Dou Qi, jika dia terus berbaring di tanah, dia tidak akan bisa memanggil boneka setannya untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah sesuatu akan terjadi selama 1 atau 2 hari ini. Oleh karena itu, dia benar-benar berutang budi pada Han Chong ini karena menyelamatkannya. Tidak masalah. Ketika kita berada di luar, kita harus mengulurkan tangan jika kita bisa. Tidak ada hal buruk yang akan datang darinya. Han Chong tersenyum saat dia menjawab. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan berkata, "Selain itu, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya juga tidak berdaya dalam hal luka Anda. Jika kami tiba di kota Tianbei, akan mungkin untuk mengundang seorang alkemis dari toko obat untuk membantu merawat Anda. Namun, itu akan membutuhkan koin emas dalam jumlah yang cukup besar. Orang biasa akan benar-benar mengalami kesulitan membelinya. Arogansi alkemis benar-benar terlalu besar, tetapi tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Bahkan pemimpin klan Han saya harus sopan saat menghadapi orang-orang itu." Xiao Yan hanya tersenyum. Luka-lukanya tidak menjadi masalah. Meskipun mereka sangat serius, pada dasarnya hal itu biasa bagi Xiao Yan, yang sering menderita luka seperti itu. Selama dia diberi waktu, tidak akan menjadi masalah bagi luka-lukanya untuk sembuh total. Ini mungkin hal yang baik untuk menjadi seorang pejuang dan seorang alkemis. Lawan yang tidak bisa dibunuh adalah yang paling menakutkan. Bolehkah saya menanyakan apakah ini dataran tengah? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Dia tidak ingin dirinya membuang waktunya untuk melewati lubang cacing hanya untuk akhirnya dilemparkan secara acak ke lokasi lain di benua itu. "Ya, ini adalah wilayah utara dataran tengah." Han Chong menganggukkan kepalanya. Dia segera bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki Xiao Yan bukan seseorang dari dataran tengah? Xiao Yan tertawa pahit. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara singkat tentang masalah lubang cacing. "Jadi Anda bertemu dengan badai luar angkasa. Tidak heran lukamu begitu serius. Namun, Anda bisa dianggap beruntung. Ada sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri hidup-hidup setelah bertemu badai luar angkasa di dalam lubang cacing. Klan Han kami memiliki peleton penjaga yang ditelan oleh badai luar angkasa ketika mereka melewati lubang cacing saat itu." Han Chong akhirnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera memukul mulutnya dan berseru. "Wilayah utara dataran tengah, bolehkah saya tahu di wilayah mana Menara Pil berada?" Xiao Yan merenung sejenak sebelum terus bertanya. "Menara Pil ya? Haha, secara alami di wilayah tengah dataran tengah. Semua orang di dataran tengah tahu tentang itu. Namun, wilayah utara agak jauh dari sana. Bahkan jika Anda menggunakan lubang cacing, Anda perlu melakukan beberapa transfer di sepanjang jalan," kata Han Chong. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak tahu di mana kelompok Xiao Yi berada.
Namun, kemungkinan tidak ada yang terjadi pada mereka. Dia menyimpulkan bahwa alasan kekuatan spasial berubah liar dan keras ketika dia memasuki lingkaran perak kemungkinan karena kekuatan spasial yang sangat besar yang telah mencapai pintu keluar sebelumnya. Kelompok Xiaoyi sudah berhasil keluar sebelum kekuatan spasial yang berbahaya itu muncul. Haha, saudara Xiaoyan, Anda harus tinggal di kereta sedikit lebih lama karena Anda baru saja bangun. Masih cukup jauh ke kota Tianbei. Jika Anda memiliki kebutuhan selama periode waktu ini, Anda dapat memanggil saya. Han Chong memandang Xiaoyan yang pendiam dan berpikir bahwa alasan keheningan itu karena luka-lukanya. Dia berhenti mengganggu Xiaoyan saat dia tersenyum padanya. Setelah berbicara, dia berbalik, membuka tirai, dan berjalan pergi. Xiaoyan bisa melihat bahwa ada cukup banyak gerbong di sekitar saat dia membuka tirai. Jelas, ini adalah konvoi. Bagian dalam gerbong menjadi sunyi setelah Han Chong pergi. Xiaoyan bersandar di dinding kereta saat pikiran melintas di benaknya. Sekarang dia telah dipisahkan dari kelompok Xiaoyi karena kecelakaan, yang paling penting adalah pulih dari luka-lukanya. Kalau tidak, kemungkinan tidak akan aman berjalan di wilayah ini di mana yang kuat sebanyak awan. Masih ada waktu yang sangat lama sampai pengumpulan pil di Menara Pil. Jika luka saya benar-benar sembuh, saya mungkin bisa berkeliaran di dataran tengah ini sedikit dan menanyakan tentang aula jiwa. Saya juga harus menemukan teman baik Yao Lao, Feng Zunze, tentu saja. Mungkin saya juga harus menemukan waktu untuk menuju ke lembah api membakar untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir dari Skyfire 3 perubahan misterius. Itu akan sangat berguna bagiku. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Selain itu, saya juga perlu menanyakan tentang klan misterius di belakang Sun Er, aku yang sekarang segera mendekati persyaratan yang telah ditetapkan Sun Er saat itu. Pikiran ini terbang melalui hati Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Dia menggosok dahinya dan merasakan perasaan kosong di dalam tubuhnya. Giginya tanpa sadar terkatup bersama dengan cara yang keras saat dia dengan paksa menggerakkan kakinya yang tidak patuh ke posisi latihan bersila. Tangannya membentuk segel pelatihan saat dia perlahan menutup matanya. Terlepas dari apa yang terjadi, memulihkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Ini terutama terjadi ketika dia berada di tempat asing.